Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliawati Adam. Di sini saya akan mempresentasikan pengelolaan lingkungan dalam manajemen perubahan. Pada poin pertama adalah pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan merujuk pada upaya sistematis untuk melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Definisi ini mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan ini meliputi keberlanjutan, pencegahan pencemaran, dan partisipasi pemangku kepentingan. Lalu pada poin kedua yaitu manfaat dan keberhasilan pengelolaan lingkungan dalam manajemen perubahan. Nah, manfaat bagi organisasi, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan reputasi, mendorong inovasi. Lalu manfaat bagi lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian sumber daya alam, serta keberhasilan diukur melalui pencapaian target keberlanjutan dan sertifikasi lingkungan serta penghargaan keberlanjutan. Lalu, integrasi pengelolaan lingkungan dalam manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan dan pengelolaan lingkungan memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam mencapai keberlanjutan organisasi. Proses transformasi organisasi yang efektif memerlukan integrasi prinsip-prinsip lingkungan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kerja ekonomi, tetapi juga minimalkan dampak negatif terhadap alam. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi integritas pengelolaan lingkungan dalam manajemen perubahan. Ada dua faktor. Faktor internal, komitmen kepemimpinan, budaya organisasi, ketersediaan sumber daya. Sedangkan eksternal, regulasi pemerintah, tekanan dari pemangku kepentingan, dan tren pasar. Lalu solusi dan tindak lanjut. Ada 6 poin. Yang pertama, mengembangkan visi keberlanjutan yang jelas dan terukur. Yang kedua, membangun sistem manajemen lingkungan yang kuat. Yang ketiga, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional. Dan yang keempat, berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan inovasi. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi kinerja lingkungan secara berkala. Dan yang ketujuh, keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Lalu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Nah, keberlanjutan dalam konteks bisnis mengacu pada kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini melibatkan integrasi pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi dan operasi bisnis. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan CSR merupakan manifestasi dari komitmen organisasi terhadap keberlanjutan. CSR mencakup serangkaian tindakan sukarela yang dilakukan oleh organisasi untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Lalu bisa saya simpulkan bahwasanya integrasi pengelolaan lingkungan dalam manajemen perubahan adalah suatu keharusan bagi organisasi yang ingin mencapai keberlanjutan jangka panjang dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional. Organisasi dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan efisiensi dan membangun reputasi yang baik. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.